Pancasila. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong, perkenalkan saya Dorce Jurumana SPD dari SMA Negeri 1 Wepakul, Kabupaten Sumba Tengah. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Program Studi Pendidikan Fisika pada LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini, tepatnya tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 MIA 1 untuk materi pokok hukum HUK dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning. Hal ini saya lakukan guna mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1. Ini adalah bukti formulir pendaftaran UKM PPG saya. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video praktik pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan, terima kasih. Siap! Beri salam! Selamat pagi, Bu! Selamat pagi, selamat duduk. Apa kabarnya hari ini? Baik! Sehat? Sehat! Ya, biar di luar agak mendung-mendung, jangan mengurangi semangatnya kalian untuk belajar ya. Ya. Oke, bersyukur hari ini walaupun kemarin hujan, tadi pagi mendung, kita masih bisa ada di sekolah. Hari ini kita masih bisa bertemu untuk belajar bersama-sama. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan doa. Pinky mana? Ya, Pinky tolong maju pimpin doa. Mari kita sama dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih karena telah menjaga kami dari rumah kami masing-masing hingga pada tempat ini. Ya Bapa, pada tempat ini kami anak-anakmu hendak melakukan kegiatan belajar mengajar. Tolong tuntun dan sertai kami hingga apa yang kami lakukan sebentar boleh sesuai dengan kehendakmu. Ya Bapa, hanya ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Winky sudah pimpin kita dalam doa. Ibu mau cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Elsa. Elsa kenapa Elsa? Sakit. Siapa lagi? Elsa RP Wasak ya? Satu saja? Berarti dari 36 orang yang hadir saat ini 35 orang? Ya. Betul? Oke, kenapa macam kurang bersemangat? Karena mendung di luar? Oke, biar lebih semangat dulu supaya kita belajar. Kita yel-yel dulu ya, biar semangat. Ambu maju supaya pimpin. Yel, coba bangun berdiri semua, biar semangat. Masih pagi, jadi harus semangat. Silakan. Tepuk debes. I am the best! You are the best! We are the best! Yes, Lord! Sekali lagi. I am the best! You are the best! We are the best! Yes, Lord! Oke, tepuk tangan. Sudah semangat kembali? Sudah! Jangan kata di luar mendung, harus semangat. Kita mempelajari materi apa hari ini? Hukum HUK. Hukum HUK ini sebetulnya tanpa kalian sadari itu kalian sudah ketemu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, supaya lebih mengenal apa itu hukum HUK, Ibu antar dulu dengan pertanyaan sederhana ini. Pernahkah kalian menarik pegas atau karet? Apa yang terjadi jika pegas atau karet itu diberi gaya tarik? Akan bersifat Elastis. Ada yang bilang elastis. Oke, ini di tangannya Ibu. Ini yang namanya pegas. Pernah lihat ini? Pegas ini kalau Ibu beri gaya tarik artinya Ibu tarik seperti ini. Apa yang terjadi? Pegasnya berubah jadi apa? Pegasnya bertambah. Sekarang pegas ini Ibu lepas kembali. Apa yang terjadi? Kembali. Kembali ke bentuk semula. Kalau
belajar tentang hukum, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu pada benda-benda ini. Contoh, ini gambar apa? Sok apa ini? Sok motor. Bayangkan begini, ketika kalian naik motor, pernah tidak begitu masuk ke jalan yang rusak, kan otomatis motor itu terguncang. Ketika melewati jalan yang rusak atau polisi tidur, tahu polisi tidur? Bukan Pak Polisi yang tidur di jalan ya, tapi dibikin semacam batas. Ketika motor melewati jalan rusak itu kan sering kita rasakan goncangan, ya tidak? Nah, fungsi sok ini untuk meredam goncangan tersebut. Makanya kalau kalian bayangkan naik motor yang soknya mati, itu pasti begitu lewat jalan rusak pasti badan sakit, ya tidak? Tapi kalau jalan yang soknya masih bagus, pegasnya itu masih bagus, itu biar jalan rusak juga tetap rasa enak saja, ya tidak? Itu fungsi dari sok. Jadi sok ini terbuat dari pegas. Yang kedua apa nih? Gambar apa ini? Pernah tidur di spring bed? Mana lebih nyaman tidur di spring bed dengan tidur di kasur yang dari kapok? Tidur di spring bed. Malah kalau begitu buang diri karena ayam mulai lompat-lompat lagi dia sempat tidur. Iya tidak? Nah, itu karena apa? Kenapa spring bed itu bisa terayun? Karena di dalam spring bed ini ada yang namanya ini. Apa tadi? Gas. Kemudian ini yang berikut. Apa ini? Katapel. Iya, katapel. Ini pasti sudah sering pakai main waktu kecil. Kemudian ini neraca pegas. Kemudian ini apa? Pakai tendes. Jadi ini manfaat hukum ini sudah kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini bikin kalian lebih paham lagi. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui penerapan model discovery learning dan metode eksperimen, diskusi, dan tanya jawab, peserta didik dapat, ini yang satu, menjelaskan konsep hukum dengan tepat. Jadi kalian harus bisa menjelaskan hukum dengan tepat. Yang kedua, menganalisis pengaruh gaya terhadap perubahan panjang pegas dengan tepat. Yang ketiga, melakukan percobaan untuk menentukan hubungan gaya dengan pertambahan panjang dengan tepat. Dengan menyadari kebesaran Tuhan dan menumbuhkan sikap rasa ingin tahu, ketelitian, kerjasama, jujur, dan tanggung jawab. Maksud tujuan pembelajaran ini, selain kemampuan pengetahuan kalian yang ibu nilai, sebentar juga sikap ini juga ibu nilai. Baik dari sikap rasa ingin tahu, kerjasama, jujur, dan tanggung jawab. Ibu nilai dalam pembelajaran. Jadi tolong sikap-sikap ini dimunculkan sebentar pada saat pembelajaran. Bisa? Bisa. Yang berikut, sebentar mekanisme pembelajarannya seperti yang sudah-sudah. Ibu akan tampilkan sebuah video. Video itu silakan kalian amati. Kemudian mengidentifikasi masalah yang ada di video. Habis itu ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Setelah ibu bagi kalian dalam kelompok, kalian akan mengambil alat praktikum di depan sini. Kemudian mulai dari tahap merangkai. Jadi untuk nilai keterampilan sebentar ibu menilai dari proses kalian merangkai sampai dengan menyajikan hasil ukuran dalam tabel, dalam grafik. Bisa dipahami? Bisa. Setelah itu kita akan diskusi kelompok. Setelah diskusi nanti akan ada kelompok yang maju presentasi di depan. Setelah satu kelompok presentasi, teman-teman yang lain menanggapi, boleh bertanya, boleh menanggapi, boleh menyanggah apa yang dipresentasikan oleh teman-teman. Di akhir pembelajaran, ibu akan menguatkan dan kita akan sama-sama menarik kesimpulan. Setelah itu baru kita akan ada evaluasi atau kuis online. Bisa dipahami? Bisa. Oke, itu tujuan pembelajaran. Sekarang ibu akan memberikan tes kemampuan awal. Tolong buku cetak ditutup, buku catatan ditutup, yang ada di atas meja yang kalian gunakan itu hanya bolpen saja. Langsung dijawab di kertas tersebut, tulis nama, kelas,
tidak? Oke, terima kasih banyak sudah menjawab dengan baik. Ini artinya kalian tidak melupakan materi yang sudah disampaikan minggu lalu. Sekarang kita akan mengamati sebuah video. Jadi tolong diperhatikan baik-baik video ini. Ini videonya. Oke, sudah? Bagus tidak videonya? Ini mengingatkan Geni waktu masih dari video tadi yang ibu tayangkan. Kira-kira ada pertanyaan apa yang muncul di dalam benak kalian? Atau ada mungkin yang mau menceritakan ulang apa sih yang kalian nonton tadi? Ibu minta angkat tangan, kemudian diceritakan apa yang kalian nonton. Tadi Ingrid menonton apa? Menonton sebuah video yang terdapat seorang anak yang sedang melomba burung dengan menggunakan alat hotel. Terus terdapat gaya Oke, menurut Romana tadi dia melihat bahwa ada seseorang yang mendapat burung dengan ketapel. Oke, dari video yang ditampilkan kemudian diceritakan oleh Romana tadi oleh Ingrid, apa yang muncul dalam benak kalian atau pertanyaan apa yang muncul dalam pikiran kalian terkait video tersebut? Ya, Intan, silakan. Bagus sekali pertanyaannya, Intan. Tepuk tangan dulu, Intan. Pertanyaan begini, Ibu kenapa ketapel waktu ditarik dia bisa kembali ke bentuk semula, tidak putus? Ya tidak? Padahal waktu dia tarik tadi kita lihat lumayan panjang jaraknya. Kenapa ketapel itu tidak putus? Itu pertanyaan dari Intan, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Yang ya, Olga silakan. Kenapa itu batu tadi yang ditaruh di cetak dan bisa berlayar? Nah, Ibu kenapa batu? Kan tadi ada begitu dia mau tembak ada batu di dalam ketapel itu. Itu kenapa bisa melayang? Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Olga. Kalian bisa menemukan jawaban sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Intan dan Olga dalam pembelajaran sebentar. Sekarang kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Sudah duduk dalam kelompok? Belum. Silakan Ibu beri kesempatan untuk bentuk kelompok. LKPD-nya Ibu kasih masing-masing kelompok itu ada 2. Kenapa Ibu kasih LKPD 2? Supaya kalian bisa lebih paham apa yang diceritakan. Silakan dibaca, dipahami dulu sebentar materi tersebut, baru kita melakukan praktikum. Oke, kalau sudah selesai dibaca, kita akan praktikum. Coba lihat LKPD di depan kalian. Sudah? Sudah dilihat LKPD tersebut? Nah, ada alat dan bahan. Beberapa alat sudah Ibu antar ke meja masing-masing, tapi masih banyak alat yang tertinggal sini. Tolong utus perwakilan masing-masing kelompok 2 orang untuk ambil alat. 2 orang ya, masing-masing kelompok. Besi yang panjang dengan pegan sudah ditaruh di samping. Sudah? Ada yang kira-kira ambil besi yang pendek satu? Tidak. Ya, silakan dirangkai seperti menunjukkan LKPD. Tunggu titik ini. Sabar. Bisa dirangkai? Bisa.
Oke, sebelum dirangkai mungkin perhatikan dulu ke depan sini. Ibu akan menunjukkan sebentar cara merangkai. Jadi yang pertama besi yang pendek yang di samping yang agak keras kalian pegang itu dihubungkan dengan alas kaki yang warna biru. Sudah? Kemudian setelah kalian hubungkan di kancing murnya biar besi itu tidak longgar. Kemudian besi yang paling panjang kalian pasang di salah satu dari alas tadi. Setelah itu ada satu dan dihubungkan di bagian sini dengan ada penyangga satu. Ada yang kelebihan ambil penyangga? Yang hitam yang ada mur-murnya. Nah, silakan dirangkai sudah ya. Bagus. Ada dua. Ya, bantu sini. Ada. Kalau sudah selesai merangkai, silakan lanjut melakukan praktikum sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Iya, jadi perhatikan di sini tampilan akhir dari apa yang kalian kerjakan itu modelnya seperti ini. Ya, kalau sudah seperti ini silakan digantung pegas dan mulai melakukan praktikum. Ukur dulu panjang mula-mula pegas ya. Iya, bisa ukur di atas, bisa ukur waktu digantung, bisa juga kalau sudah turun. Balik saja, balik. Ya. Kasih dia 16 cm. 16. Kalau nomor 4 itu pertanyaan nomor 4 ditanya K. Maka kalau ditanya K apa rumusnya? Untuk menjawab pertanyaan nomor 4 kalian menggunakan rumus ini. Jadi dicari K1-nya berapa, K2-nya berapa, K3-nya berapa. Paham maksudnya? Silahkan dilanjutkan. Yang sudah nanti foto grafik dengan yang nomor 4 itu japri ke WA-nya Ibu nanti pada saat kalian presentasi Ibu tinggal kasih tampilkan itu. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi baik teman-teman, ini hasil pengamatan kami. Jadi tadi ini yang beban 10 gram diubah ke kilogram jadi 0,01 dan beban yang kedua tadi itu kan 20 gram diubah ke kilogram jadi 0,02 dan yang 30 gram tadi diubah ke kilogram jadi 0,03. Untuk mendapatkan gaya, jadi rumus di sini F sama dengan massa kali gravitasi. Jadi 0,01 kali 10 itu 0,1. Jadi 0,2 dikali 10 0,2. 0,03 dikali 10 0,3. Jadi tadi itu yang pertemuan panjang tadi kan dapat di sini 0,85 jadi kami 0,85 cm jadi kami ubah ke meter jadi 0,085 meter. Yang masa beban 20 dan 10 meter jadi kami cm jadi kami ubah ke meter jadi 0,01.
3 kasih 11 meter. Sentimeter datang ubah ke meter jadi 0,11 meter. Untuk mendapatkan hasil DTX ini, rumus di sini X kurang X 0. Jadi panjang Pegas tadi mula-mula itu 0,07. Jadi 0,085 meter dikurang 0,07 jadi kami dapat sini 0,15. Dan 0,01 dikurang dengan 0,07 kami dapat sini 0,03. Dan di sini 0,11 meter dikurangkan dengan 0,7 dan kami dapat di sini 0,04. Apa yang terjadi ketika ujung tegas digantungi bebas? Kalau salah satu ujung tegas digantung dan ujung yang lain diberi bebas, maka tegas akan bertambah panjang dan jika bebas diambil atau dihilangkan, tegas akan memendek kembali. Nomor 2. Berdasarkan data yang diperoleh, bagaimana hubungan antara massa benda dengan pertambahan panjang tegas? Semakin besar massa bebas, maka pertambahan panjang semakin besar. Jadi tema nomor 3 ini grafik yang kami dapat seperti ini. Salah satu yang kami dapat itu 0,01 Newton per meter, K2 yang kita dapat 0,6 Newton per meter, K3 0,75 Newton per meter. Kesimpulan yang kami dapat, semakin besar gaya yang bekerja pada Pegas, semakin besar juga pertambahan panjang. Sekian dari kami. Apabila ada teman-teman yang mau bertanya, waktu kami dipersilakan. Nomor 4 ini tolong jelaskan kenapa bisa dapat hasil dari mana ke mana. Salah satunya kami dapat dari kan rumusnya F gaya B delta X. Jadi F-nya 0,1 dibagi dengan delta X-nya itu 0,8 sama dengan 0,01 Newton per meter. K2-nya 0,2 dibagi dengan 0,03 itu hasilnya 0,6 Newton per meter. K3-nya 0,3 dibagi dengan 0,04 itu hasilnya 0,7 Newton per meter. Oke. Bagaimana Andres? Pas? Pas. Oke. Silakan jika ada lagi yang mau bertanya. Ya. Ini ada Olga yang mau bertanya. Silakan Olga. Ya. Lebih besar dari itu di belakang angka 3 ada angka berapa? Sama dengan angka berapa? Kalaupun tidak ditulis itu berapa? 0. Berarti dibacanya 0,030. 0,015 sama 0,030 lebih besar mana? Bisa? Ya, sama juga 0,04 itu sama dengan 0,0. Hanya 0 yang di belakang itu tidak ditulis. Paham maksudnya? Oke, silakan. Ada lagi? Tidak ada. Oke, tepuk tangan dulu. Ini adalah hasil dari pengamatan yang telah kami praktek tadi. Panjang awal dari Pegas tadi itu 12 cm. Kami ubah ke meter jadi 0,12 meter. Tadi itu ada dikasih 3 beban. Beban yang pertama itu 10 gram. Kami ubah ke kilogram itu 0,01 kilogram. Untuk mendapatkan gaya itu ada rumusnya. F sama dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi. 10 dikali 0,01 kg dikali dengan 10 meter per sekon
sama dengan 0,1 Newton. Perubahan panjang pegas yang pada beban pertama tadi itu 14 cm, kami ubah ke bentuk meter itu hasilnya 0,14. Dan perubahan panjang pegas sama dengan perubahan dari beban tadi dikurangi dengan panjang pegas yang pertama, yang panjang pegas awal. Panjang pegas yang telah diukur dari 10 kg tadi itu 14 cm diubah ke meter 0,14 dikurang dengan 0,12 hasilnya 0,02 meter. Yang kedua, beban yang kedua itu 20 gram diubah ke kilogram jadi hasilnya 0,02 kilogram. Apa yang terjadi ketika ujung pegas dikasih beban, pegas tersebut mengambil tanpa berulang atau berubah ulang dari bentuk awal semula atau pendek ke panjang. Berdasarkan data yang diperoleh, bagaimana hubungan antara massa benda dengan pertambahan panjang pegas? Hubungan antara massa benda dengan pertambahan pegas yaitu semakin besar massa beban, maka pertambahan panjang pegas semakin besar. 3. Buatlah grafik hubungan antara perubahan pegas dengan perubahan gaya. Jadi ini seperti ini hasilnya teman-teman. Grafiknya seperti ini. Kelihatan Ya. Baik, lanjut. Intan. Berdasarkan grafik hubungan antara delta F, satuannya Newton, dan delta I, satuannya meter, tentukan wilayah perangkat berdasar. Ya, langsung saja. Satu dapat berapa, kedua langsung hasil. Kalau untuk dia rumus bisa ya? Bisa. Ribu tadi ya. Satu itu rumusnya F per delta X sama dengan 0,1 dibagi 0,2 sama dengan 5 Newton per meter. Yang kedua 5 Newton per meter. Yang ketiga 4,2 Newton per meter. Buatlah kesimpulan berdasarkan percobaan dan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Semakin besar massa benda yang diberikan, maka semakin panjang pegas tersebut. Silakan jika ada yang mau bertanya. Nanda, silakan Nanda. Apa yang terjadi jikalau pegas tidak diberi massa benda? Benda tersebut tidak akan berubah dari ukuran awalnya, dia akan tetap pada posisi tersebut. Benda apa pegas? Pegas. Benda tersebut pegas Tidak akan berubah ukuran. artinya dia tidak bisa bertambah Panjang. Ada lagi silakan yang mau bertanya. Pas. Pas? Pas. Oke, kalau tidak ada lagi tepuk tangan dulu buat kelompok-kelompok. Silakan duduk. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi dengan sangat baik. Itu tadi hasil pekerjaan dari kelompoknya Riko dan Olga. Sekarang Ibu akan menguatkan apa yang sudah mereka sampaikan tadi. Nah, ini kelihatan? Oke, baik. Coba kalian perhatikan di depan sini. Ini gambar yang Ibu tampilkan ini adalah si Robert Hooke. Robert Hooke ini adalah orang yang menemukan buku ini. Nah, sekarang supaya Ibu coba kursinya balik hadap ke Ibu. Supaya Ibu bisa menunjukkan. Bunyi hukum Hooke, bila gaya yang diberikan pada sebuah pegas melebihi batas elastisitasnya, pertambahan pegas akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Maksudnya begini, ketika tadi kalian menggantung pegas, kemudian diberi beban atau diberi gaya tarik, maka gaya tarik yang kalian hasilkan itu sebanding dengan panjang dari pegas. Itu yang dimaksud dari konsep ini. Kita lihat ini konsepnya. Coba Adilin baca kasih kami semua yang ada di sini bagaimana konsepnya. Semakin besar gaya pegas yang diberikan, maka semakin panjang juga benda pegas tersebut. Iya, semakin besar gaya yang diberikan maka semakin panjang juga pegas tersebut. Ini rumus dari hukum Hooke. Apa rumusnya? F sama dengan iya. Apa itu K?
konsep hukum pegasnya kita. Jika sebuah pegas ditarik dengan gaya tertentu, maka panjangnya akan berubah, bukan ukuran. Ada kalian bilang bentuk yang berubah, itu bukan bentuk. Kan dia tetap pegas, dia tidak. Hanya dia bertambah panjang. Semakin besar gaya tarik yang bekerja, semakin besar pertambahan panjang pegas tersebut. Ketika gaya tarik dihilangkan, apa yang akan terjadi, Maisha? Ketika gaya tarik dihilangkan, Maisha, maka pegasnya akan kembali ke bentuk semula. Ini prinsip energi potensial pegas. Coba Argan bacain kencang apa itu energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi yang diperlukan untuk menekan atau meregangkan pegas. Contohnya pada tali busur yang ditarik. Usaha yang dilakukan oleh pemana pada tali busur menyebabkan tali busur menyimpan energi. Saat tali busur dan anak panah dilepaskan, energi berubah menjadi energi kinetik. Energi yang disimpan dalam tali busur yang meregang disebut dengan energi potensial pegas. Oke. Itu konsep dari energi potensial pegas. Jadi konsep sederhana itu panah. Tahu panah? Panah yang dengan busur itu. Jadi itu maksudnya ketika anak panah ditarik busur anak panah berisi anak panah ditarik itu, nanti begitu dilepaskan anak panahnya terbang. Ya. Begitu anak panahnya terbang, di situ ada energi yang berubah menjadi energi kinetik. Ya, ini ada contoh soal. Coba Geni baca yang lantang apa soal tersebut. Sebuah pegas memiliki suatu ketebalan panjang 0,25 meter. Sudah diberikan gaya. Bila pada pegas bertuliskan 400 Newton per meter, berapakah gaya yang dikerjakan atas pegas tersebut? Oke, dari soal ini yang diketahui pertama apa? Panjang. Panjang itu pertambahan panjang. Berarti X atau delta X? Delta X. Berapa delta X-nya? 0,25 meter. Apa lagi yang diketahui? K. K-nya berapa? 400 meter ya. 400 Newton per meter. Yang ditanya di soal ini apa? Iya, gaya atau F. Berarti kita kerja menggunakan rumus yang mana? F bersama dengan K dikali dengan delta X. K-nya berapa? 400 kali delta X-nya berapa? 0,25 dikali 400 dapat berapa? 100. Sampai di sini paham? Bisa? Bisa. Ini latihan soal. Coba kita lihat soal ini. Yang ini nomor 2. Sebuah pegas memiliki konstanta pegas 500 Newton per meter. Berarti apa yang diketahui? K atau X? K-nya berapa? 500 Newton per meter. Apa lagi yang diketahui? F-nya berapa? 25 Newton. Yang ditanya apa? Yang ditanya delta X. Maka kalau ditanya delta X, kita jawabnya pakai rumus apa? K kali F. Siapa yang bisa lanjut ini? Oke, Olga. Yang bisa lanjut Olga, ayo M, mari lah. Siap-siap kerja yang nomor 3. Ayo, coba cakar yang nomor 3. Ya, 500 kali 25 berarti
Silakan angkat tangan. Bagaimana konsep hukum? Ya, Olga. Apabila pegas tali dalam satu gaya tanpa mengalami batas elastisnya, pada pegas akan bekerja gaya pukul yang sebanding dengan sumbangan benda dari titik seimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Oke. Sekarang dari materi yang kita pelajari tadi, kalau besar gaya tarik yang kita berikan, maka dari pegasnya akan bagaimana? Semakin bertambah banyak. Begitu gaya tariknya kita hilangkan, maka bagaimana pegasnya? Akan kembali ke bentuk semula. Berarti di hukum tadi, gaya yang mempengaruhi besaran atau yang mempengaruhi gaya pada pegas itu apa saja? Masa beban, ya, masa benda, apa lagi? Ketetapan pegas. Dan yang paling terakhir tadi apa yang bertambah? Berarti pertambahan panjang juga berpengaruh. Oke, sekarang kita akan evaluasi pembelajaran. Silakan ditutup dulu buku cetak, buku catatan. Baru kita memulai evaluasi. Silakan keluarkan HP kalian. Ada bawa HP toh? Oke. Linknya sudah ada kan? Sudah Ibu share di WA group tadi. Coba dicek. Silakan masukkan kuisis tersebut dan mulai mengerjakan. Silakan mulai dikerjakan. Bisa? Ya. Oke, sudah? Sudah ada beberapa yang sudah mengerjakan. Oke. Baik, kalau sudah silakan disimpan sudah HP-nya, kita lanjutkan kembali. Oke, ini yang menjadi refleksi pembelajaran kita hari ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Oke, siapa yang bilang pembelajarannya menyenangkan? Coba angkat tangan. Berarti hampir semua ya? Oke, bisa dipahami materi yang Ibu ajar hari ini? Bisa. Bisa memahami apa konsep hukum? Bisa. Oke, apakah ada yang memiliki saran untuk
Baik, kalau sudah selesai difoto, perhatikan kembali lagi ke depan. Untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak untuk semua partisipasi kalian. Ibu melihat banyak yang aktif, banyak yang bekerja sama dengan sangat baik.